Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Syafariansyah. Saya dari UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya akan membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa Java. Terus di sini saya juga akan membuat file main.java. Terus IDE yang saya pakai kan menggunakan JetBrains ID atau Panas ID. Terima kasih. Di sini langsung aja saya buat file main.java-nya. Nah, terus yang selanjutnya saya membuat kelasnya dulu ya. Di sini saya import dulu yang pertama, import Java util, terus lokal, terus import lagi Java util scanner. Terus di sini saya buat kelas dulu, kelas menu. Di kelas menu ini saya akan mengasih string nama, terus integer harga, string kategori, terus di bawahnya lagi metode menu string nama, integer harga, string kategori. Terus saya pakai is nama sama dengan nama, is harga sama dengan harga, is kategori sama kategori. Terus dalam kelas menu ini ada 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Nah, digunakan untuk nama menu, harga untuk harga menu, dan kategori untuk membedakan makanan atau minuman nantinya. Konstruksi menu digunakan supaya saat membuat menu baru, data nama, harga, dan kategori bisa langsung dimasukkan. Selanjutnya di sini saya ada kelas main. Yang pertama kita buat static dulu, terus scanner input sama dengan new scanner system.in. Kita buat menu, daftar menu sama dengan new menu. Ini kita isi 30 caranya. Terus static integer jumlah menu sama dengan 0. Nah, karena nama file saya adalah main.java, maka public class saya juga harus bernama main, bukan menu itu yang di atas, sorry. Di dalam kelas ini saya juga membuat objek scanner dengan nama input. Terus fungsinya untuk membaca scanner.in. Di dalam kelas ini saya juga membuat objek scanner dengan nama input. Setelah itu saya membuat array daftar menu dengan kapasitas 30. Array ini digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Terus setelahnya saya menggunakan array biasa karena di tugas saya disuruh pakai array biasa, bukan array list ya. Nah, terus di sini ada jumlah menu, digunakan untuk menghitung harga beberapa menu yang sudah tersimpan di dalam array. Sekarang kita di bawah sini langsung buat saja PSPM. Selanjutnya saya buat lagi langsung isi metode aja. Di sini saya membuat isi menu awal.
karena di sini belum ada metode yang saya buat, jadi ini masih merah ya. Terus string pilihan, ini pakai do. Terus selanjutnya kita sort, ambil n, biar ada menu enternya. Di sini saya bikin berarti 5 aplikasi restoran. Terus lanjut lagi di sini saya buat sort lagi 1. Lihat menu. Jadi kita copy paste saja. Di sini berarti ada 6. Yang keduanya tuh dia 2 pesan menu. Terus yang 3 di sini kita tambah menu. Terus yang keempat kita pakai ubah harga menu. Terus lanjut lagi di sini hapus menu 5. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ubah tinggal lihat aja baca tombol 5. Di sini saya pilih X untuk keluar. Jangan keluar ya, batal pesan. Jangan batal pesan, kita ubah aja berarti jadi untuk aplikasi menu. Jadi negatif. Terus di bawahnya lagi kita buat sort yang berarti pakai prefix. Di sini pilihan selanjutnya lagi pilihan sama dengan input next time. Di sini kita tambahin pakai print. Nah, di sini masih error karena untuk case switch-nya dia belum ada ya, jadi makanya masih error. Terus selanjutnya di sini pakai switch pilihan ini kita pakai tool test, enter, test 1, titik 2, tampil menu. Terus case 2 kita pakai titik 2 lagi. Di sini pesan menu. Case 3 di sini dia tambah menu. Nanti metode kita buat di bawah. Sini ubah harga menu biar lebih simpel menunya begini. Case 5 hapus menu. Gitu pemanggilan metode. Terus case
kita panggil aja, jangan pakai NF sistem. Terima kasih telah menggunakan layanan press. Terima kasih telah berkunjung ke restoran kami. Komplit sampai datang kembali. Oke. Selanjutnya di sini pakai default di klik dulu. Terus default VLAN pilihan tidak tersedia. Selanjutnya lagi di sini kita tambahin yang di bawah while. Di sini kita pilihan equal ini kosongin, taruh sini. Nah, ini nggak usah komen merah, bahkan di sini masih merah, belum ada ini. Di sini saya jelasin dulu ya. Sekarang saya sudah membuat metode mainnya, terus di sini saya menggunakan duel karena menu utama harus tampil satu kali. Terus selama pengguna belum mengetik X, program akan terus jalan di menu utama ini. Nanti dia akan terus ada pilihan ini. Selanjutnya jika memilih satu, program akan menemukan menu. Jika memilih dua, dia akan bisa menu. Terus jika tiga, dia akan tambahkan menu. Kalau 4, ubah harga menu. 5, hapus menu. X, tutup aplikasi menu. Selanjutnya saya akan membuat metode rupiah. Di sini saya langsung ketik string rupiah. Di sini saya pakai double angka return. Di sini RP titik spasi plus. Di sini saya pakai string format. Terus saya pakai local bs koma ini koma lagi, terus di sini titik koma di sini koma, terus koma lagi di luar, titik. Static string double angka, return rp titik plus string format local us, terus koma angka, refresh. Di sini kayaknya masih error karena di bawahnya tuh belum ada semua.
Selanjutnya saya buat tampilan menu awalnya ya, isi menu awal. Void isi menu awal, daftar menu. Kita pakai di sini isinya jumlah menu terus plus, jadi dinaikin 1. Tambah dengan menu terus ini yang pertama nasi goreng, koma 25.000, koma makan. Daftar menu juga plus menu terus makanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tiga, empat, enam, tujuh. Terus yang kedua mie ayam. Terus di sini dia harganya 20.000. Ini kategorinya makanan juga. Terus yang kedua dia 20.000 juga. Terus di sini ayam bakar. Di sini ST harganya 8.000. Di sini kategorinya minuman. Terus yang kedua minuman juga. Di sini 8.000, 10.000 sirup. Terus selanjutnya kopi. Ini harganya 12.000. Terus di sini saya memasang beberapa menu makanan di dalam area daftar menu. Terus setiap menu dilihat sebagai objek dari kelas menu. Contohnya nasi goreng dengan harga 25.000 dan kategori makanan. Untuk minuman contohnya ada es teh, es jeruk, dan es kopi. Terus bagian jumlah menu plus-plusnya di sini itu bertambah 1, jadi program bisa tahu berapa jumlah menu yang bisa sudah tersimpan. Di sini saya tipe. Di sini saya membuat tampil menu statik, tampil menu. Enter. Terus di sini saya pakai resort. Slash n 3, 4, 5
7 9 10 daftar menu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selanjutnya di sini sort lagi, coba pakainya printf. Di sini saya isinya persen strip 4s ternyata di sini pakai koma. Terus koma lagi, nama, harga, terus di sini saya perulangannya for integer i sama dengan 0, terus i lebih dari jumlah menu naik 1. Stop. Sini bikin buat desainnya lagi 4D, terus strip 18s dollar atau persen 15s persen lagi 100s n. Sini koma, i plus 1 koma daftar menu i. Di sini buat logiknya koma di sini tambahin nama ya. Koma lagi rupiah daftar menu i tambah harga, koma lagi daftar menu i koma kategori. Terus metode tampil menu digunakan untuk menambahkan daftar menu restoran. Pertama, program menampilkan judul daftar menu. Untuk membaca data menu, saya memakai perulangan for. Perulangan dimulai dari indeks 0 sampai kurang dari jumlah menu. Terus selanjutnya karena indeks area dimulai dari 0 sedangkan menu yang dilihat pengguna dimulai dari 1, maka saya menampilkan nomor i plus 1 di sini. Terus harga menu ditampilkan menggunakan metode rupiah supaya tampil format seperti Rp.25.000. Di sini metode pesan menunya lumayan panjang, mungkin videonya akan berapa lama.
Selanjutnya di sini saya pakai integer array pesanan pemagangan integer jumlah menu. Saya perulangan while true tampil menu, kita panggil sort. Oh sorry, di sini perlu masukkan nomor menu atau ketik SC. Selanjutnya string jawab sama input next line. Di sini kita tambahin trimnya. Selanjutnya lagi kita buat if sini skip. Jadi kita break, terus habis ini kita try pakai try catch integer nomor menu sama dengan integer parse in jawab. If nomor menu lebih dari sama dengan 1 dan nomor menu lebih dari sama dengan menu ya jumlah sama dengan input. Di sini ada metode baru namanya input angka, berarti di bawah ada lagi jumlah sana. Jadi koma jumlah pesanan nomor menu kurang jumlah, sorry ini plus sama dengan jumlah, jadi logika harus pesanan terus kita buat else-nya di sini. Nomor menu tidak tersedia. Catch number format exception. Ini parameter kita isi aja. Build input malah masukkan nomor menu atau ketik. Seterusnya di sini lagi kita buat boolean ada pesanan sama dengan false for
integer jumlah integer jumlah diambil dari jumlah pesanan if jumlah lebih dari 0 ada pesanan sampai dengan true. Jadi kita tunggu. Terus selanjutnya di sini tuh pesan menu. Pada pesan menu ini saya menggunakan Foxdro karena pelanggan bisa memesan lebih dari satu menu. Program akan terus meminta input sampai pengguna mengetik escape. Di dalam pengulangan, program menampilkan daftar menu terlebih dahulu. Setelah itu pengguna diminta menggunakan nomor menu. Setelah itu program mengecek apakah menu tersedia. Jika tersedia, program meminta jumlah pesanan. Jumlah pesanan disimpan ke array. Jumlah pesanan dengan indeks nomor -1 karena nomor menu dimulai dari 1, sedangkan indeks dimulai dari 0. Kalau pengguna salah input, misalnya mengetik huruf selain escape, program langsung error karena sudah ditangani try catch. Di sini sudah saya buat try catch, jadi kalau misalkan memang nanti pengguna inputnya salah atau mencet apapun kayak huruf X kah atau B kah yang lain, dia bakal end sendiri gitu. Parameternya integer jumlah pesanan. Di sini integer sub total sama dengan 0, integer jumlah minum sama dengan 0, terus integer harga minuman termurah dengan salt. Di sini saya copy masalah. For integer 1 i sama dengan 0, i lebih dari jumlah menu. Di sini nggak usah pakai nya, langsung aja pakai plus. Terus di sini for pakai if jumlah
selanjutnya di sini buat lagi if lagi daftar i tambah kategori.
Di sini saya cetak stroke digunakan untuk penghitung dan menampilkan stroke pesanan. Metode ini menerima parameter jumlah pesanan, yaitu I yang berisi jumlah yang dipesan pelanggan. Di awal saya membuat variabel subtotal, jumlah minuman dan minuman harga termurah. Setelah itu program melakukan perulangan dari indeks 0 sampai jumlah menu. Jika jumlah pesanan I lebih dari 0, berarti menu tersebut dipesan. Program menghitung total termurah dengan rumus harga dikali jumlah pesanan. Total itu lalu ditambahkan ke subtotal. Kalau kategori menu adalah minuman, maka jumlah minuman ditambah. Program juga mencetak harga minuman termurah. Setelah subtotal didapat, program mengecek diskon. Jika subtotal lebih dari 100.000, maka diskon 10% diberikan. Setelah itu program mengecek program mengecek promo minuman. Syaratnya subtotal harus lebih dari 50.000 dan jumlah minuman minimal 2. Karena ada 2 syarat, saya memakai step if di dalam if, jadi kayak gini. Terus setelah diskon promo dihitung, program menghitung pajak 10% dari total skala potongan. Lalu program menambahkan biaya pelayanan sebesar 20.000. Terakhir program menambahkan stok lengkap. Ini tadi saya copy paste karena biar lebih cepat aja. Terus mulai dari subtotal sampai total bayar. Terus if jumlah menu lebih dari sama dengan daftar menu length, enter. Sort data menu sudah di sini kita enter. Lanjutnya lagi sort /n nama menu. Jadi kita inputnya nama, kita buat string nama sama dengan input next line. Selanjutnya kita buat integer harga sama dengan input angka harga menu. Selanjutnya lagi string kategori sama dengan input kategori. Metode tambah menu digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam daftar menu restoran. Pertama, program
mengecek apakah area sudah penuh atau belum, karena area daftar menu ukurannya 30, maka jika area belum penuh, program minta nama menu. Setelah itu program meminta harga menu menggunakan metode input angka. Karena di sini metode input angkanya belum dibuat, jadi masih error. Yang ini juga masih error. Nanti kita buat di bawahnya karena ini video per klik. Terus kemudian program mau minta kategori menggunakan metode input kategori. Kategori hanya boleh makanan atau minuman. Setelah minuman semua data benar, program membuat objek menu baru dan menyimpannya ke array. Setelah itu jumlah menu ditambah 1 karena jumlah menu 1 sudah bertambah. Oke, selanjutnya kita buat metode ubah harga. Di sini kita bisa mengubah harganya sendiri. Ubah di sini selanjutnya fitur ubah harga ini dia digunakan untuk harga yang sudah ada. Pertama, program menekan menu menggunakan metode tampil menu. Tujuannya supaya pengguna bisa melihat nomor menu yang ingin diubah. Setelah itu pengguna pilih nomor menu, input nomor menu menggunakan metode input nomor menu supaya nomor yang dipilih benar-benar tersedia. Setelah nomor menu dipilih, program diminta konfirmasi ya atau tidak. Jika pengguna jawab ya, maka program meminta harga baru. Harga baru tersebut kemudian menggantikan harga lama. Jika pengguna
Menjawab tidak, maka proses ubah harga dibatalkan, jadi harga tidak langsung berubah karena harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya buat lagi static void hapus menu, terus sini kita panggil tampil menunya. Terus integer nomor menu sama dengan input Selanjutnya di sini ada menu, ada metode hapus menu digunakan untuk menghapus menu dari daftar menu restoran. Pertama, program menampilkan daftar menu. Setelah itu program memilih nomor menu yang ingin dihapus. Setelah program meminta untuk membatalkan, ini ada tampilannya ingin menghapus atau tidak. Terus jika berhasil, nanti akan menampilkan menu berhasil dihapus. Jika gagal, berarti menu hapus menu dibatalkan. Selanjutnya lagi di sini saya buat namanya input angka, static integer input angka. Di sini pakai string pesan aja untuk parameternya. Terus while true, di sini punya
pesan. Terus di sini saya pakai try catch, integer angka sama dengan in parse in. Kita pakai next line. Terus if angka lebih dari 0, return terus di sini harusnya di sini saya menambahkan input angka dengan try catch. Terus method ini menerima parameter pesan, jadi teks pertanyaannya bisa dipakai untuk beberapa kebutuhan, misalnya untuk memilih jumlah pesan, terus memuaskan harga menu, atau memasukkan barang baru. Di dalam metode ini saya pakai while true supaya program terus meminta pengguna memasukkan angka yang benar. Input dari pengguna awalnya dibaca sebagai string, lalu diubah menjadi integer menggunakan integer parse in. Selanjutnya, kalau input bukan angka, program masuk ke bagian catch. Di sini nanti akan muncul input harus berupa angka. Selanjutnya di sini saya buat lagi static integer input nomor menu, terus di sini kasih string pesan, di sini saya pakai while lagi, true integer nomor sama dengan input angka pesan. Selanjutnya lagi di sini pakai if Selanjutnya di sini saya membuat input nomor menu metodenya. Di sini saya menggunakan while true sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan user menginput nomor salah, di sini akan menampilkan nomor menu tidak tersedia. Misalkan dia menginputnya pakai huruf bukan angka, nah itu nanti bakalan muncul ini gitu. Kalau misalkan dia menginputnya pakai huruf, tapi kalau pakai angka dia langsung true. Selanjutnya di sini saya buat lagi input kategorinya static string input kategori. Terus di sini saya pakai while lagi. Di sini sort. Di sini nampilin teksnya tuh berarti kategori.
Di sini saya pakai if. Selanjutnya di sini saya membuat input kategori, digunakan untuk memastikan kategori menu, boleh makanan atau minuman. Program minta pengguna mau masukkan kategori. Setelah itu input diubah menjadi huruf kecil menggunakan tool lowercase. Tujuannya supaya input tetap terbaca walaupun pengguna mengetik dengan huruf besar ataupun kecil. Jika pengguna mengetik makanan huruf kecil semua, maka metode akan mengembalikan nilai makanan. Tetapi jika menggunakan mengetik minuman, maka metode mengembalikan nilai minuman. Tetapi jika pengguna mengetik selain itu, program memberikan pesan bahwa kategori hanya boleh makanan atau minuman. Selanjutnya di sini saya buat metode konfirmasi. Di sini metode konfirmasi ini digunakan untuk meminta persetujuan dari pengguna, dari user. Metode ini dipakai untuk fitur ubah harga dan hapus menu. Program ini hanya menerima ya atau tidak. Jika pengguna menjawab ya, maka metode mengembalikan nilai true. Jika pengguna menjawab nilai tidak, maka jawabannya akan bernilai false. Kalau pengguna mengetik jawaban lain, program meminta input ulang. Dengan metode ini, proses ubah harga dan hapus menu menjadi lebih aman karena tidak langsung dijalankan tanpa konfirmasi. Di sini karena saya baru membenarkan kodenya yang tadi error, ternyata bloknya kurang. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang saya buat ini.
Jadi langsung aja klik kanan kalau pakai internet main. Di sini ada menunya, yaitu aplikasi restoran. Di sini ada 1 yang tadi saya buat, lihat menu, terus 2 pesan menu, 3 tambah menu, 4 ubah harga, dan 5 hapus menu. Terus tutup aplikasi. Jika saya ingin melihat menu, tekan enter 1. Nah, di sini langsung muncul daftar menunya, yaitu mie nasi goreng, mie ayam, terus ayam geprek, es teh, dan nasi jeruk. Jika saya ingin pesan menu, tinggal pilih 2 aja, terus masukkan nomor ininya, mau makanannya mau yang mana. Kalau misal kamu nasi goreng, tinggal ketik 1, jumlah pesanannya berapa, 1. Terus kalau misalkan mau tambah lagi, tinggal ketik aja 4. Kita misalkan mau minuman, terus cuma pesanan 1. Nah, kalau misalkan kita mau batalin, kita tinggal ketik escape aja. Nah, di sini langsung muncul stroke pesanannya, gitu. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.